Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qailan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha summa kunta wa asbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'du, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bermajelis ilmu pada kajian pensucian jiwa, tasfiyatun nafs, yang pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji adab batin dalam berzakat dan berinfak. Kenapa demikian penting? Sebab yang membuat hati keruh, kotor, bahkan hati itu bisa sakit dan mati, itu diantaranya hubud dunia, mencintai dunia, hubul mal, mencintai harta berlebihan, melebihi batas atau adab yang dibenarkan syariat. Dari sekian banyak ketergelinciran manusia, menyimpangnya manusia dari jalan kebenaran, di antaranya faktor penyebabnya itu harta, terfitnah oleh harta. Karenanya untuk kita hati-hati memasukkan ke dalam tubuh kita makanan, minuman, harta yang masuk sekiranya harus dipastikan halalan wa thayyiban, agar makanan, minuman yang kita konsumsi itu menjadi bahan bakar ibadah, amal-amal soleh. Orang yang sulit melaksanakan ibadah, orang yang sulit taat kepada Allah, banyak disebabkan
masuknya makanan atau minuman yang haram ke dalam tubuhnya. Ada terhadap harta ya salah ya atau sering tidak dipahami. Manusia meletakkan harta di hati ya. Tidak di tangan atau hanya sebagai apa? Sarana. Harta malah dijadikan tujuan. Bersusah payah hidupnya untuk sekedar mengumpulkan harta yang akan ditinggalkan. Ya, harta yang dia cari, bekerja sepanjang hari bahkan lembur, itu ditinggalkan nantinya. Itu akan menjadi hisab ya, beban hisab di hadapan Allah. Fungsi harta untuk sarana malah jadi tujuan. Kemudian manusia banyak yang mencari harta itu berlebihan, meninggalkan kewajiban ibadah mahdoh. Tidak sedikit yang kalau ditanya kenapa tidak sholat, karena mencari harta, takut miskin. Itulah ya beberapa gambaran ya orang terfitnah dengan harta yang menyebabkan dia semakin jauh dari Allah. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti langkah beliau hingga yaumil kiamah. Hadirin Allah, apa judul kita tadi? Adab batin ya terhadap harta, khusus bagaimana menunaikan zakat dan infak sedekah. Hadirin Allah, zakat dan infak ini merupakan ya sarana penting yang kedua. Imam Al-Ghazali menetapkan dalam kitabnya Tazkiyatun Nafs bahwa zakat dan infak merupakan apa? Urutan yang kedua. Yang pertama apa? Sholat ya, pernah sudah kita bahas. Jadi sarana mensucikan jiwa yang kedua yaitu zakat dan infak. Kenapa demikian? Karena jiwa manusia itu tabiatnya apa? Watak dasarnya
kikir, ya. Dasar manusia itu pelit, ya, kikir. Dan sifat kikir ini keburukan, kotoran, ya. Maka pensucian jiwa itu ya membersihkan kotorannya itu, membersihkan jiwa dari ini sifat kikir, ya, dari perbuatan tercela kikir. Di Quran disebutkan surat An-Nisa ayat 128, dan jiwa manusia itu menurut tabiatnya kikir. Ya. Menurut tabiatnya jiwa manusia itu pelit. Dengan berinfak, kalau hartanya sudah cukup, berzakat, itulah cara yang ditetapkan oleh syariat untuk mengobati penyakit kikir itu. Siapa yang senang, ya, para santri perhatikan di kehidupan kita sehari-hari ini, Pak, siapa yang senang berteman, bertetangga dengan orang yang pelit? Siapa yang suka? Tidak akan ada manusia yang senang punya teman, punya tetangga pelit. Nggak ada. Silahkan ditanyai satu-satu. Seneng nggak sama orang kikir, Naila? Apalah, seneng nggak punya teman pelit? Yang pelit itu nanti biasanya malah dia yang pengen minta-minta terus kepada temannya, mengharap pemberian, bahkan meminta-minta karena dia pelit. Masih mending kalau pelit diem aja nggak minta. Pelit itu cenderungannya dia pengen atau meminta kepada temannya, nyusahin, ya. Naudzubillah, ya, kita berlindung ini termasuk dari perbuatan yang tercela, ya, yang kalau diikuti manusia, ya, di dunia pun dia sudah tidak disukai, dibenci oleh temannya, oleh tetangganya. Di akhirat bangkrut, ya, bangkrut. Tidak pernah berinfak, boro-boro infak berzakat yang wajib pun tidak mau. Padahal wajib, sudah memenuhi syaratnya, haul dan nisabnya, tapi tidak dia tunaikan lantaran tabiat dasar watak manusia itu kikir atau pelit. Kemudian kekikiran ini, ya, menyebabkan apa? Kelak akan dijauhkan orang yang takwa dari neraka itu, yaitu mereka yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan hartanya, yang berinfak, berzakat, ya, masuk kategori orang bertakwa, dijauhkan dari neraka. Maka mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikannya, yang tidak mau berzakat, tidak mau berinfak, didekatkan dengan neraka. Surat Al-Lail ayat 17 sampai 18.
Menunaikan zakat dan infak hanya dapat memainkan perannya dalam tazkiyatun nafs apabila fungsi itu apabila dalam penunaiannya diperhatikan adab. Bagi yang sudah berzakat agar tidak luput tujuan dari zakat dan infaknya itu harus diperhatikan adab zahir, adab batin ketika berjis itu, ketika berzakat dan berinfak itu. Dalam kitab Tazkiyatun Nafs ini kemudian secara rinci Imam Al-Ghazali menjelaskan syarat-syarat zahir dan batin dalam penunaian zakat. Yang pertama, niat. Orang berinfak harus menghadirkan niat. Santri sudah berlatih infak Jumat, berlatih sedekah makanan di hari Jumat. Apakah hanya hari Jumat berinfak? Tidak, itu bagian daripada melatih pembiasaan, bukan pembatasan. Jadi apa berinfaknya tidak harus hari Jumat. Hari Jumat itu hari yang untuk mendisiplinkan pekanan melatih yang baru. Tapi di hari-hari yang lain juga sama, juga sama, terus berinfak diawali dengan niat yang benar, niat yang benar semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bersegera setelah mencapai haul. Haul itu dimiliki harta itu selama 1 tahun. Kalau zakat mal harta 1 tahun lamanya harta itu dan sudah mencapai nisab. Misalnya nisabnya berapa? Nisabnya zakat harta dikiaskan dengan zakat emas 85 gram emas. Bila emas harganya berapa? 2 juta. Berapa? Dikalikan 85 berarti 170 juta kalau 2 juta Iya deh. Siapa yang memiliki harta senilai 170 juta genap 1 tahun, maka dia menunaikan zakatnya 2,5% dari total nisab. Kalau hartanya sudah tercapai 200 juta, tinggal di prosentasi 2,5%. Berarti berapa itu? 5 juta. Kalau memiliki harta atau deposit tabungan 200 juta atau aset jual beli yang berupa dagangan nilainya 200 juta, dia sudah harus berzakat 5 juta dengan kurun waktu selama 1 tahun harta itu dia miliki, tidak berkurang, maka dia wajib loh Maka dari 200 juta itu yang 5 jutanya haram kalau dia tidak keluarkan zakatnya. Ini tadi yang kita awali dari mukadimah bahwa kecerobohan, keteledoran, terfitnah dengan harta ini membuat tidak mengeluarkan zakatnya, ini makan haram, dosa. Allah menganugerahkan harta kepada setiap hambanya itu tidak 100%, berarti kan sesuai dengan hukum syar'inya. Kalau uang berarti
97,5%. Yang 2,5% bukan milik kita. Kalau kita berprofesi petani, kemudian tanahnya, airnya dari tanda hujan, menyiraminya, kalau panennya 10 ton, itu 10%, 1 tonnya milik syariat ya. Allah larang kita makan, kita miliki. Yang 90% punya kita. Kalau air tanah itu disirami dengan air beli, dengan mesin sedot alkon, atau beli dengan pemerintah atau pihak yang menjual air irigasi, maka zakatnya 5%. Kalau memiliki ternak 40 ekor, zakatnya 1 ekor kambing. Alhamdulillah, itulah kemudian yang harus diwaspadai setiap pribadi muslim yang tidak mengeluarkan zakat. Itu berarti memakan harta yang haram, tercampur hartanya itu. Nah, tazkiyatun nafas, pensucian jiwa itu setelah materi sholat ya, kita mensucikan jiwanya dengan apa? Berzakat dan berinfak. Kalau tidak mampu karena memang ekonomi ya belum mencapai haul dan nisabnya, maka manusia kita semua harus berinfak atau bersedekah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi orang beriman yang menafkahkan sebagian loh. Tafsirnya sebagian di situ tidak disebutkan. Tidak ada mufasir yang mengatakan sebagian kecil. Tidak ada yang juga memastikan setengah, namanya sebagian. Tidak juga sepertiga. Lalu bagaimana? Dikembalikan kepada keimanan masing-masing. Secara hukum dapat penghasilan 10 juta. Potong biaya hidup. Dari 10 juta itu dia ingin berinfak 50%, boleh. Ya? 75% boleh. Terserah, tidak dibatasi karena dia belum mencapai harta itu 1 tahun ya. Belum terkumpul 1 tahun. Jadi perhatiannya apa? Tidak ditetapkan. Tapi juga kalau kita mau bilang sebagian itu dari 100, kita bilang sebagian kecil, itu sebagian kecilnya ya dari 100 bisa jadi 10, bisa jadi 15. Iya kan? 20 itu kecil, 1/5 kan begitu. Sebagian kecil tuh. Wah, berarti kalau 10 juta bisa 2 juta berinfaknya. Itu masih dikatakan sebagian kecil. 1/4 2.500.000. Setengah harta dari gajinya 5 juta. Silakan dipahami wa mimma razaqnahum yunfikun itu. Bagi orang-orang yang imannya tinggi, kuat, bisa jadi dia kalau dibagi 3 gimana itu? 1/3 dimakan, 1/3 ditabung investasi, 1/3 diinfakkan. Itu yang melebihi zakat. Ya kan Abi Irsyad, banyak anunya apa? Jumlahnya. Kalau dipahami 1/4 2,5, ya kan? 1/3 tadi itu dari 10 juga bagi 3. Sebagian kecil orang pasti sekitar 10 sampai 20 masih kategori kecil, dan itu sangat mendukung, sangat penting untuk terselenggaranya dakwah dan pendidikan, tarbiyah dan dakwah ini. Terselenggaranya apa? Syiar-syiar keagamaan ini. Dan itulah yang kemudian
bisa menjadi sebab kelancaran perjuangan fisabilillah. Maka disebut infak fisabilillah. Itu Habib Rusli pernah dengar gak Habib Rusli itu? Lawak itu atau Habib Irsan? Lawak Kristen itu siapa? Mongol. Wah, Mongol ya Mbak Triana tahu kali, Mongol pelawak. Lucunya dia kan kita ini 1/10 katanya ya. Iya kan? Kalau Muslim kata dia 2,5. Kalau orang Nasrani 10% dari penghasilannya diminta gereja. Maka gereja kemudian apa? Coba Habib Irsan yang keliling-keliling. Antum pernah lihat di kenceleng kotak itu ditaruh di jalan untuk pembangunan gereja? Lihat Bi. Seumur saya sekarang ini belum lihat loh. Belum tidak pernah lihat kotak amal gereja. Membangun gereja menghalangi jalan dengan apa itu? Tengah-tengahnya dikasih drum, kasih polisi tidur supaya pelan dan orangnya mengacungkan serok uang ya. Mana? Itu dilarang oleh KDM bagi penduduk Jawa Barat, masyarakat Jawa Barat. Di Muhammadiyah juga dilarang ya. Saya pernah ya boleh meminta sumbangan tapi tidak di jalan. Berapa orang Kristen setor ke gereja? 10%. Orang Islam 2,5 aja kalau memenuhi apa? Haul dan nisab. Yang pasti berarti apa? Harus berinfak. Kalau jangan fitrah kan murah. Paling 50.000 orang satu, 2,5 3 kiloan. 45 sampai 50. Dan itu cuma 1 tahun sekali. Apa iya itu orang fakir miskin makannya cuma lebaran? Ya. Anak-anak yatim makannya lebarannya enggak, dia butuh makan setiap hari ya. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua segera. Nah ini haul itu 1 tahun. Jadi kapan punya harta 170 juta kalau emasnya dihitung 2 juta 1 gram. 170 juta itu dimiliki pada bulan November sekarang, kemudian tahun depan bulan November masih bahkan berkembang hartanya karena digunakan bisnis atau hartanya didepositkan ada untungnya, maka November tahun depan tanggal 17 tepat 1 tahun wajib dikeluarkan zakatnya. Bukan menunggu bulan Ramadan. Ini yang keliru ya. Tidak ditunda menunggu bulan Ramadan. Zakat itu ya kalau sudah tercapai haul dan nisab 1 tahun. Kalau pertanian kapan? Yaumul hasadi. Ya kapan kamu memetiknya, panen, tidak menunggu tahunan. Kambing, sapi, ternak, ya kapan sudah 40 beranaknya itu. Ya Kamil, tidak menunggu Ramadan. Jadi zakat mal tidak menunggu Ramadan. Atau bulan Muharram, ada juga begitu. Enggak. Setiap orang beda-beda dan ini kemudian kalau dikelola dengan benar di Baitul Mal atau lembaga-lembaga yang menerima ini, dakwah ini berjalan. Nah inilah yang untuk mengadvokasi ya, membantu orang fakir dan miskin yang tidak akan pernah hilang di muka bumi ini karena itu sunatullah. Sudah Allah siapkan sistem syariat wajib zakat. Kemudian yang tidak mampu belum wajib berinfak. Tambah lagi berwakaf. Bahkan wakaf jenis-jenis yang
amal jariah yang mengalir pahalanya sampai kiamat, ya. Tidak terputus. Mulai air, bangunan, ya, untuk kepentingan dakwah, masjid, ya, barang-barang yang bisa dibutuhkan untuk terlaksana syariat, pengamalan ibadah dan syiar dakwah itu menjadi barang yang bisa diwakafkan. Atau uang untuk membeli barang benda itu, ya, bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, bagaimana cara berdakwah di zaman modern atau zaman digital ini. Ada yang meminta wakaf apa itu laptop, ya. HP pun bisa, apa ini, kamera, ya, peralatan untuk merekam video, ya. Atau dakwah di medsos, apa ini, membuat quote, ya, kata-kata mutiara yang itu, ya, desain ini ya, bersih. Kalau ini apa, senang desain, ya, waktu itu kan, itu juga bagian daripada dakwah, ya. Peralatannya boleh diambil dari wakaf untuk mendukung dakwah. Alhamdulillah, jelas ya, tadi bersegera, tidak menunda, ya, menunggu Ramadan atau menunggu bulan tertentu. Berikutnya, adab yang terkait batin, ya, supaya apa? Supaya betul-betul tujuannya apa tadi, Bi? Tujuannya apa? Berzakat, berinfak ini tujuannya apa? Bro, mensucikan jiwa. Ketemu atau berhasil atau tidak? Maka adab itu tadi lahir yang barusan, ya. Niat, ya. Kemudian sesuai haul, ya, apa ini aturannya, ya, waktunya tidak ditunda. Sekarang yang batin ini, ya. Coba poinnya. Adab batin dalam penunaian zakat dan infak yang pertama, bahwa mengucapkan dua kalimat syahadat merupakan komitmen, ya, kepada tauhid. Ini panjang uraiannya. Kesaksian akan keesaan zat yang diibadahi. Syarat kesempurnaan komitmen kepada tauhid ialah hendaknya orang yang bertauhid tidak memiliki mahbub yang dicintai kecuali zat yang esa dan satu, yaitu Allah. Sebab zakat bagian daripada bangunan rukun Islam, ya, yang berhubungan dengan ibadah fisik. Tetapi tidak lepas bagaimana kondisi batinnya harus benar, ya. Pada akhirnya orang harus hanya, ya, mencintai Allah, zat yang esa, yang tunggal, satu. Karena cinta tidak dapat menerima adanya syarikat atau persekutuan, tidak ada. Sedangkan tauhid dengan lisan sedikit manfaatnya, ngomong la ilaha illallah doang, apa? Qul huwallahu ahad saja, ya. Imam Al-Ghazali tegaskan tauhid kalau cuma omongan saja, ya, sedikit manfaatnya. Karena itu derajat orang yang mencintai harus diuji. Nah, yang mencintai Allah tadi, ya, kita yang berusaha mencintai Allah tadi harus diuji. Apa bentuknya? Dipisahkan dengan yang dicintainya. Dalam hal ini harta merupakan sesuatu yang dicintai makhluk.
Manusia senang kepada harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamaah, orang itu amat senang dengan harta. Lah Allah menguji senangnya kepada harta, senangnya kepada harta, Naila, itu diuji oleh Allah dengan disuruh berzakat. Cintanya itu, buktinya cinta kepada Allah, kecintaan kepada harta itu disuruh dikurangi, ditunaikan zakatnya. Ya, karena tidak boleh mahbub itu ya disaingi. Sehingga apa? Ustaz Bahrian Nasir pernah sampaikan ada berhala modern, ya. Nah, apa itu? Manusia tidak menyembah patung lagi. Tidak menyembah berhala, tapi menyembah harta. Dengan mencintainya, dengan mengejarnya, mencarinya sampai meninggalkan ibadah yang wajib. Sholat ditinggalkan, ya, zikir juga sunnah ditinggalkan, sibuk terus. Tak ada waktu menuntut ilmu, tak ada waktu belajar agama yang fardu ain, wajib juga itu. Itu yang terfitnah itu begitu, ya, terfitnah dengan harta, yang memberhalakan harta, yang nyari mantu. Iya, bapak-bapak, ibu-ibu, nyari mantu yang kaya. Berarti apa? Mengalahkan pertimbangan agama dan akhlak mulianya dengan memilih rendahnya harta. Status juga begitu juga lah habiskan, ya. Statusnya harus punya pekerjaan tetap. Itu sebetulnya balik ke mana pekerjaan itu? Sama juga, dia pada hakikatnya pengen calon mantunya itu punya harta yang banyak. Karena taunya orang berharta itu dari bekerja. Tapi kalau belum bekerja, jelas tidak punya harta yang banyak. Kira-kira Mbak Yuli ini kalau punya anak, nanti anaknya perempuan, dikasihkan nggak Mbak Yuli? Tuh, yang melamar itu agamanya bagus, akhlaknya mulia, tapi belum mapan ekonominya. Itu kalau masih begitu terus menerus, seorang guru yang belajar agama, seorang ustazah di sekolah Islam, kalau masih begitu juga, ya kita nggak punya harapan. Siapa lagi yang tidak materialisme, yang tidak memandang manusia dari materi. Kemuliaan itu ukurannya, atau penerimaan dalam lamaran itu ukurannya harta. Jangan-jangan kalau bagus itu termasuk yang hubul mal ini, cinta harta yang merasuki ya hatinya, mengotori jiwanya, dan sulit dia mencapai mutmainnah atau hati yang tenang. Tauhid tidak bisa disandingkan, disekutukan gitu. Orang bertauhid nggak bisa. Hanya Allah saja. Harta yang ada di hatinya harus ditaruh di tangan saja, disimpannya, tidak sampai ke hati. Ya, itu yang pertama, ada batinnya. Ini berat agar manusia itu sudah berzakat itu memperoleh faedah atau manfaat dari zakatnya itu berupa sucinya jiwa, bersihnya kolbu, ya. Imam Al-Ghazali juga terus ya menguraikan secara teliti, ya. Kata beliau, oleh karena itu mereka diuji dengan kejujuran. Aqulu ma'as-shodiqin. Hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang jujur. Di sini diuji kejujuran, pengakuan mereka menyangkut apa yang dicintainya, sehingga mereka bersedia melepaskan harta.
bersedia melepaskan harta yang menjadi tambatan dan kerinduan mereka. Oleh sebab itu Allah mengatakan sesungguhnya Allah telah membeli, innallaha astaril mu'minin bi anna lahumul jannah, ya. Sehingga orang-orang mukmin itu sudah dibeli, ya. Harta mereka dibeli oleh Allah, ya. Diri mereka dengan apa? Jannah. Dengan berjihad yang berarti mengorbankan hal yang terbaik demi kehidupan untuk bertemu Allah. Balik-baliknya itu begitu loh, ya. Kita ini sedang apa? Sedang guyonannya apa? Nunggu mati, outbound lah, dikasih gawenya apa? Ya kerja itu. Tapi yang pokoknya apa? Nunggu apa? Waktu sholat dari subuh ke apa ini zuhur, diisi dengan bekerja, ya, yang waktunya bekerja, usia kerja, belajar yang waktunya belajar, nunggu sholat, berjumpa dengan Allah dalam sholat, begitu, ya. Bagaimana terus terjaga kebersihan hatinya itu, sholat menggugurkan dosa, kemudian pensucian yang pertama. Nah, supaya mau sholat itu hatinya harus bersih. Bersih hati itu harus bersih harta, urut-urutannya. Gak bisa orang yang hatinya, ya, makan haram itu mau ibadah, gak bisa. Pasti makanan yang haram itu bahan bakar maksiat dan dosa, pasti, ya. Maka kalau wali santri, ya, bekerja haram, subhat, dibayarkan ke anaknya yang sekolah, haram. Seluruh harta yang diperoleh dari yang haram, ya, itu nar, yang tempatnya aula biha, an-naru aula biha. Kulu suhtin nabatin min haram, setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, neraka tempatnya. Dan gak mungkin dia mau, waktu kemarin kita sampaikan apa? Mau menerima ilmu. Hati yang kotor tidak akan bisa menerima ilmu. Bebuih, ya kan? Bebusa-busa mulut guru tuh. Apalagi? Mil. Tidak bisa menerima ilmu. Seorang apa itu? Sahabiah, ya, sanggup dia menahan lapar, ya, kekurangan, tetapi imannya terjaga, hatinya terjaga daripada apa? Suaminya datang pulang dengan membawa harta yang haram. Apalagi kalau istrinya yang tukang goreng-goreng menuntut. Bagaimana beristri cepat mati itu? Seorang pemuda laki-laki atau sudah menikah, cepatlah mati dia karena apa? Tuntutan dari keluarganya. Siapa yang nuntut? Ya, istrinya yang utama. Yang kedua, ibunya. Dua itu mati cepat tuh. Silakan itu yang mau meneliti, yang kuliah S2 diteliti itu. Kenapa banyak janda daripada duda? Mati duluan mikir kebutuhan yang suaminya. Yang istrinya apa? Masih hidup. Yang lakinya suaminya sudah meninggal, ayahnya meninggal duluan, ya. Apa kelemahan wanita? Di mana kelemahannya? Ya pasti karena melihat kemewahan matanya itu, ya, sama kuping sebetulnya. Kupingnya mendengar gombalan, itu bahaya itu. Mata, kuping ini panca indera ini masuknya apa? Syahwat di sini. Terjerumus.
Maka puasa nanti kalau kita bahas puasa itu yang bisa mengekangnya. Sekarang ini kita masih bahas yang apa? Infak dan zakatnya, ya. Yang pertama itu ya, alhamdulillah, nggak bisa loh ya. Kita itu cuma cinta-cinta saja tanpa bukti, ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.